Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di dalam majelis ini. Kita kaji agama untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pengertian kita tentang agama ini agar kita lebih baik lagi sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak yang saya muliakan, kajian kita di pagi hari ini mengambil tema akhlak, yaitu terkait dengan perasaan sombong. Saya sengaja menyebutkan perasaan sombong, karena kalau perasaan itu masih di awal, di pangkal, ya masih mudah untuk mengatasinya apabila seseorang itu tahu betapa yang namanya sombong tidak baik. Kalau sombong itu sudah menjadi sifat, itu berbahaya. Dan ini yang akan kita lihat lebih lanjut, kita kaji lebih lanjut untuk ya kita bisa menghindari apa yang kita katakan sifat sombong itu. Ibu dan bapak yang saya muliakan, pertama sekali di dalam ungkapan Al-Quranul Karim, kita mendapatkan ungkapan sombong itu dengan kibr, takabbur, istikbar, dan mukhtal. Jadi ada 4 ungkapan. Ya, kibr, takabbur, istikbar, dan mukhtal. Ini ayat yang menjelaskan tentang sombong itu. Seperti potongan ayat Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam surat Al-Mu'min ayat ke-56. Di situ potongan ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi. Tidaklah di dada mereka atau di hati mereka kecuali kesombongan, dan mereka tidak akan pernah mencapai apa yang mereka inginkan. Kemudian di dalam potongan ayat pada surat Al-A'raf ayat 146, Allah katakan, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan hindarkan orang-orang sombong itu dari ayat-ayatku di muka bumi dengan cara yang mereka itu tidak benar. Kemudian potongan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 34, potongan ayat yang berbunyi illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, dia enggan dan sombong dan dia termasuk kepada orang yang kafir. Dan terkait dengan mukhtal, ini tercantum di dalam potongan ayat pada surat Luqman ayat ke-18, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang dia itu sombong lagi membanggakan diri. Hampir senada
di dalam surat An-Nisa ayat 36, innallaha kana la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang dia itu sombong lagi membanggakan diri. Jadi inilah ungkapan yang ada di dalam Al-Quran tentang sombong. Kibr, takabbur, istikbar, dan mukhtal. Ya, semuanya adalah gambaran kesombongan. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, ya, suatu yang kita katakan kesombongan itu, ini adalah yang tidak baik. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quranul Karim, yang pertama sekali yang sombong itu adalah iblis. Dan Allah Subhanahu wa taala demikian marah, murka kepada iblis yang sombong itu. Di dalam potongan ayat Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan kesombongan iblis pada potongan ayat di dalam surat Shad pada ayat yang ke-71 dan berikutnya. Kita lihat di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idz qala rabbuka lil malaika inni khaliqum basyaram min tin." Perhatikan ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah, dalam kurung Adam ketika itu. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Dikala telah kusempurnakan penciptaan Adam ketika itu, kutiupkan kepadanya sebagian dari rohku, maka jadilah mereka tersungkur bersujud kepada Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, maka bersujudlah malaikat semuanya, illa iblis, kecuali iblis, istakbara, dia sombong, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk kepada orang yang kafir. Qal, kata Allah, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Iblis, apa yang menghalangi engkau untuk bersujud kepada apa yang sudah kuciptakan dengan kedua tanganku? Astakbarta am kunta minal alin? Apakah kamu sombong atau kamu merasa orang yang mulia, yang tinggi? Qal, kata iblis ketika itu, ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia, dari Adam itu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan dia dari tanah. Qal, kata Allah, fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar kamu dari surga ini. Sesungguhnya engkau adalah orang yang terkutuk. Ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentang iblis yang sombong. Itu yang saya katakan tadi, yang pertama sekali yang menampakkan kesombongannya adalah iblis. Dia tidak mau bersujud kepada Adam ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua yang ada di surga ketika itu untuk bersujud. Tapi iblis tidak mau, padahal semua yang ada di dalam surga ketika itu, seperti malaikat semuanya bersujud. Tapi iblis gak mau. Itu yang ditanyakan oleh Allah, kenapa kamu gak mau sujud kepada Adam yang kuciptakan dengan tanganku itu? Kata iblis menjawab, ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan dia dari tanah. Gak mau katanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala marah. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, banyak cerita yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kesombongan ya di dalam Al-Qur'an, yang kalau kita amati taulah kita, oh ini dia kasus sombong yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Nah, memperhatikan apa yang ada di dalam masalah kesombongan itu, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, ada 3 komponen sehingga membuat seseorang itu
dikatakan sombong. Yang pertama, adanya manusia yang sombong, yang menganggap dirinya lebih mulia, lebih terhormat, lebih hebat, lebih apa, pokoknya ada manusia yang sombong, yang merasa dirinya lebih. Yang kedua, ada orang tempat dia menyombongkan diri. Ya, ada orang yang dia itu menyombongkan dirinya. Ya. Dan yang ketiga, ada penyebab kesombongan. Dikala tiga komponen ini ada dan terjadi apa yang dikatakan kesombongan itu, itulah yang kita katakan dia sombong. Iblis itu sombong di hadapan Adam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyebab sombongnya dia adalah karena dia merasa dirinya lebih mulia karena diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan oleh Allah dari tanah. Dia beranggap api lebih mulia bila dibandingkan dengan tanah. Karena api dengan gejolaknya, dengan daya bakarnya. Kalau tanah apa? Enggak ada. Menurut yang namanya iblis. Padahal banyak manfaat tanah. Ya, seperti yang kita lihat, tanah yang menyuburkan, tanah yang menumbuhkan. Tapi yang namanya iblis ketika itu, ia merasa dirinya lebih mulia dibandingkan dengan Adam. Memperhatikan kisah yang terjadi terkait dengan iblis ini, terjadinya kesombongan itu, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, adalah karena iblis yang membandingkan dirinya dengan Adam dan dia menganggap dirinya lebih mulia. Makanya dia itu menghinakan, merendahkan Adam dan menganggap dirinya lebih mulia dan lebih terhormat. Di sini bisa kita garis bawahi, terjadinya sombong itu adalah karena membanding-bandingkan diri dengan orang lain, menganggap diri lebih hebat, lebih apa umpamanya, sementara orang itu direndahkan, dihinakan. Ini karena membanding-bandingkan diri dengan orang, menganggap diri lebih hebat, lebih mulia, lebih terhormat, lebih apa umpamanya, dan kemudian merendahkan orang. Nah untuk itu, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, jangan membanding-bandingkan diri dengan orang. Biarlah kita dengan diri kita, dengan kelebihan diri kita umpamanya, dan biarlah orang dengan kelebihan dirinya. Jangan sampai menganggap diri lebih bila dibandingkan dengan orang dan kemudian orang itu kita rendahkan, kita hinakan. Nah kalau seperti itu terjadilah yang namanya sombong. Jadi sombong itu terjadi karena membanding-banding. Menganggap diri lebih hebat, lebih apa umpamanya, sementara orang dihinakan, direndahkan, dikecilkan. Disitulah terjadinya sombong itu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak mau kita ini bersifat dengan sifat sombong, karena di situ ada faktor dia menganggap dirinya lebih dan kemudian dia menghinakan orang lain, dia merendahkan orang lain. Ibu dan bapak yang saya muliakan, sombong berbeda dengan ujub. Ujub berbangga dengan diri tanpa melibatkan orang lain. Dia saja yang melihat dirinya punya kelebihan dan dia bangga dengan itu. Jadi kalau ujub hanya ada di dalam diri seseorang itu tanpa keluar dengan membandingkan diri dengan orang lain. Nah kalau kita katakan ujub, ya hanya dia di dalam dirinya. Tapi ujub ini juga ya tidak baik. Karena bisa lanjut naik menjadi sum'ah. Sum'ah mendengar apa kata orang, mencari tahu
apa kata orang tentang aku. Itu sum'ah. Mencari dengar apa kata orang tentang aku dengan kelebihan-kelebihan aku, dengan kehebatan-kehebatan aku. Nah, kalau sum'ah tidak bisa terkendali, nah ini yang akan muncul berikutnya, dia banding-banding dengan orang lain dan akhirnya itulah sombong. Makanya apa yang kita katakan penyakit hati itu harus bisa kita antisipasi dari sejak awal untuk kita bisa mengendalikan apa yang kita katakan tadi, ujub, berbangga dengan diri, dengan kelebihan diri yang ada. Kemudian kita ngatasi, jangan sampai menjadi sum'ah, mencari dengar apa kata orang tentang aku dengan kelebihan diriku. Dan harus kita antisipasi juga, jangan sampai membanding-bandingkan diri dengan orang dan akhirnya merendahkan orang, membesarkan diri. Akhirnya itu yang disebut dengan sombong. Ibu dan bapak yang saya muliakan, penyakit sombong ini demikian sangat berbahaya, mencelakakan. Buktinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang yang sombong gak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Allah gak akan memasukkan orang yang sombong itu ke dalam surga. Kenapa? Ibu dan bapak para jamaah yang saya muliakan, orang yang sombong itu dia demikian tidak memuliakan orang lain, tidak menghargai orang lain. Dan dia demikian menonjolkan keegoisan dirinya. Gak pandai dia itu menempatkan dirinya di tengah orang-orang yang ada. Pokoknya dia mau di atas terus. Gak bisa dia untuk merendahkan hatinya di hadapan orang-orang. Dan dia akan selalu memperturutkan keinginan dirinya bahwasanya dia yang lebih bila dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Makanya berbahaya sekali dikala ada seseorang yang kita katakan dia itu mau di atas terus dan dia tidak mau menempatkan dirinya di tengah orang-orang yang ada untuk sama-sama merendahkan hati. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita, ibu dan bapak yang saya muliakan, di antara sesama kita orang-orang yang beriman, betapapun hebatnya kita disuruh untuk merendah. Sifat orang beriman kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Bersikap merendah terhadap orang-orang yang beriman dan tegas terhadap orang yang kafir. Di dalam ungkapan ayat lain Allah menyebutkan asyidda 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Tegas terhadap orang kafir, penuh rasa kasih sayang terhadap sesama mukmin. Nah, orang yang sombong itu gak ada rasa kasih sayangnya kepada saudara-saudaranya sesama mukmin. Karena dia yang mau di atas terus, dia mau menonjol terus dan dia tidak pernah mau menempatkan dirinya di tengah-tengah pergaulan orang yang demikian bermacam bentuknya, bermacam tingkatannya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak suka sekali dengan orang-orang yang dikatakan sombong itu. Ibu dan bapak yang saya muliakan, termasuk sombong apabila ada orang yang tahu dengan kebenaran tapi dia tidak mau mengikuti kebenaran itu.
malah membantah atau menyangkal kebenaran yang ada. Jadi ini sombong, tahu dengan kebenaran, tapi dia tidak mau mengikuti kebenaran itu, selalu saja membantah dan menyangkal kebenaran yang sudah demikian sangat jelas. Karena Nabi mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Jadi ibu, bapak yang saya muliakan, kalau kebenaran itu memang seperti itulah dia, dari siapapun yang menyampaikan kebenaran itu kepada kita, seharusnya kita menerima kebenaran itu. Jangan sangkal, jangan bantah. Barangkali karena yang menyampaikan kebenaran itu adalah orang yang lebih rendah pangkatnya dibandingkan dengan dia. Atau yang menyampaikan kebenaran itu adalah anak buahnya, orang kecil, orang biasa, dia hebat. Nolak kebenaran yang sudah demikian jelas, ini dikatakan sebagai kesombongan. Contoh yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Fir'aun dengan orang-orangnya, tahu dengan kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa sebagai Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian Fir'aun dan orang-orangnya membantah. Pada potongan ayat di dalam surat An-Naml ayat ke-14, Allah katakan, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka membantah kebenaran yang disampaikan oleh Musa. Sementara sebenarnya hati mereka itu yakin, itu benar. Tapi mereka enggak mau, dalam kurung membantah, karena zalim dan karena merasa lebih tinggi, lebih mulia, lebih terhormat. Demikian juga yang dikatakan oleh Fir'aun kepada orang-orang yang ada terkait dengan Nabi Musa dan Harun yang menyampaikan kebenaran agama ketika itu. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam potongan ayat pada surat Al-Mu'minun ayat ke-47. Kata Allah menceritakan, faqalu, kata mereka, anu'minu li basyaraini mithlina wa qaumuhuma lana 'abidun. Apakah kita harus beriman kepada dua orang manusia seperti kita ini, sementara kaumnya dalam kurung orang Bani Israel menjadi budak bagi kita? Gak, kata Fir'aun dengan orang-orangnya. Ya seperti itu? Iya. Yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adanya orang-orang yang membantah kebenaran, padahal kebenaran itu sudah demikian sangat jelas. Ibu dan bapak yang saya muliakan, iya, hatinya ngaku itu benar tapi dia tidak mau menerima kebenaran itu dan menyangkalnya. Ibu dan bapak yang saya muliakan, penyakit sombong yang ada memang harus dibuang, harus dihilangkan. Ya, kalau enggak akan berakibat nantinya. Ya. Apabila seseorang yang dia itu sudah diingatkan tapi tidak mau dan tetap saja membantah kebenaran yang ada, menganggap dirinya lebih bila dibandingkan dengan orang lain, nanti muncullah apa yang ada di dalam kesombongan diri seseorang itu di dalam bentuk ucapan umpamanya. Atau di dalam sikap, perbuatan umpamanya. Tampaklah, terlihatlah dan terdengarlah dari ucapan yang diucapkan oleh seseorang itu yang menampakkan kesombongan dirinya. Tampaklah dari sikap orang itu yang menampakkan kesombongannya. Ibu dan bapak yang saya muliakan, di dalam kehidupan kita tahu dengan model-model kesombongan atau kata-kata
kesombongan. Tahu kita. Kata-kata yang menampakkan kesombongan, ya, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan tentang seorang yang dengan temannya yang punya kebun. Ya, pada potongan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia ngomong kepada temannya, katanya, ana aktsaru minka mala wa a'azzu nafara. Aku orang yang lebih banyak harta dibandingkan dengan kamu, dan aku juga orang yang paling mulia dengan pengikut-pengikutku yang ada. Ana aktsaru minka mala wa a'azzu nafara. Aku lebih kaya dari kamu. Aku lebih banyak pengikut dibandingkan dengan kamu. Ini kata-kata. Demikian juga kalau di dalam kehidupan kita, umpamanya seseorang yang dengan kata-kata yang menampakkan kesombongan mengatakan, dia itu gak ada artinya dengan saya, kecil dia itu, gak ada apa-apanya itu dengan saya. Nah kan ini kalimat yang kita katakan menghina, merendahkan, yang tampak dari ucapan dan bisa tampak dari gerak tubuh, dari sikap, dari perbuatan. Ya, dia dengan wajahnya, dia dengan matanya, dia dengan mulutnya yang menggambarkan itu kesombongan. Ini dikala sombong itu sudah menjadi sifat pada diri seseorang. Nah, Ibu dan Bapak yang saya muliakan, terlampau banyak hal-hal yang bisa disombongkan oleh manusia di dalam kehidupan ini. Kalau memang manusia itu akan menyombongkan dirinya dan semua yang disombongkan itu adalah tidak benar. Tapi banyak sekali kalau akan nyombongkan diri. Bisa nyombongkan diri dengan harta karena dia orang kaya, punya banyak duit, banyak ini, punya ini dan itu, bisa. Dia cantik atau dia ganteng, iya bisa menyombongkan kecantikan, menyombongkan dia kegantengan. Keilmuan, kecerdasan juga bisa. Kekuatan fisik, umpamanya dia yang jagoan, iya. Pangkat, kedudukan, banyak pengikut karena dia yang tokoh, umpamanya. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita katakan seseorang itu bisa saja menyombongkan dirinya dengan kelebihan-kelebihan yang dirasakannya, memang dia punya kelebihan. Ya, tapi apakah benar seseorang itu menyombongkan dirinya dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya? Apakah memang benar? Jawabannya adalah enggak benar. Karena apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kelebihan-kelebihan yang kita katakan, memang itu, ya kelebihan itu ada pada diri saya, keunggulan itu ada pada diri saya, bukan untuk disombongkan dengan arti kata saya merendahkan orang, saya mengangkat dan memuliakan diri saya, bukan untuk itu. Tapi untuk saya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya dapatkan. Saya syukuri. Saya diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang mengatakan saya pintar. Saya syukuri apa yang diberikan oleh Allah. Dan saya nggak akan pernah menyombongkan kecerdasan yang ada pada diri saya. Saya kaya, saya punya ini dan itu. Saya syukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak pernah saya akan sombongkan harta saya. Karena harta yang saya dapatkan itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipercayakan oleh Allah kepada saya. Demikian juga dengan yang lain-lainnya. Seharusnya lah apa yang kita katakan, kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita bukan untuk kita sombongkan, tapi hendaknya kita syukuri, alhamdulillah. Kita katakan seperti demikian. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, itu seharusnya. Tapi kan ternyata ada orang yang sombong dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Nah,
Kalau kita mau berpikir secara keagamaan, secara iman, apa yang ada pada diri kita dalam bentuk kelebihan-kelebihan yang kita katakan tadi, punya harta banyak, cantik, ganteng, cerdas, berilmu, punya kekuatan fisik, punya kedudukan, pangkat, iya, punya banyak pengikut karena dia yang tokoh, itu kan semua yang dititipkan, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita di dalam kehidupan ini. Bukti bahwasannya apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang suatu yang dititipkan, suatu yang memang dipercayakan. Kalau di suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengambil apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kepada kita, mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ngambilnya. Saya selalu katakan, kaya bisa bangkrut, akhirnya miskin. Lah kan terjadi. Terjual rumah, terjual mobil, terjual ini, terjual itu. Akhirnya dia hanya tinggal di rumah yang sangat sederhana. Padahal dia pernah kaya dahulunya. Loh, kok bisa? Ya itu. Dibangkrutkan oleh Allah. Ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penyakit, berobat, habis uangnya, akhirnya miskin, dan kemudian setelah habis ya harta yang dipakaikannya untuk mengobati diri itu, ternyata ujungnya dia meninggal dunia. Oh cantik umpamanya, cantik. Iya, ditabrakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam suatu kecelakaan lalu lintas umpamanya, cacat wajahnya. Lah kan bisa terjadi. Atau ada penyakit yang menggerogoti wajahnya, kulitnya, hilang cantiknya. Ya seperti itu. Otak pintar, cerdas. Iya, terjadi kecelakaan, terbentur kepalanya, gegar otaknya, hilang memori. Nah kan, demikian mudah Allah Subhanahu wa Ta'ala narik kembali apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang itu. Sebagaimana mudah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan segala sesuatunya kepada kita, demikian juga di suatu saat kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ambil, akan tarik apa yang sudah diberikannya itu juga mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sadarkah kita bahwasanya apa yang kita katakan kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita itu bukan untuk disombongkan, bukan untuk merendahkan orang, menghinakan orang, tapi seharusnya kelebihan yang ada pada diri kita itu kita syukuri, karena memang Allah memberikan kelebihan-kelebihan itu. Ibu dan Bapak yang saya muliakan ini, ya yang harus sama-sama kita perhatikan pada diri kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah menyatakan gak suka dengan orang yang sombong. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, untuk mengatasi sombong, pertama, kenali dirimu hai manusia. Kamu itu diciptakan dari apa? Dan betapa kamu sebagai manusia sebenarnya kamu lemah, terbatas kalau tidak mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa diri kamu sebenarnya? Kalau kita perhatikan ungkapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menciptakan diri kita sebagai manusia, Allah katakan kita diciptakan oleh Allah mimma immahin, dari air yang hina, dalam kurung sperma. Dari mana keluarnya sperma itu? Tahu kamu? Kamu diciptakan dari itu. Dan Allah sendiri yang bilang, manusia diciptakan mimma immahin, dari air yang hina. Ini potongan ayat di dalam surat As-Sajdah ayat 8. Ya, itulah kita manusia.
Dan kemudian apa yang ada pada diri kita dengan kelebihan-kelebihan tadi, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita mempergunakannya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, bermacam yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala dan semuanya itu karena Allah yang memudahkan. Sehingga dapatlah apa yang menjadi keinginan kita di dalam kehidupan ini. Ini ya yang harus kita tanamkan pada diri kita, bahwasanya kita ini lemah terbatas. Apa yang kita katakan sehat bisa sakit, kuat bisa menjadi lemah. Kan perjalanan kehidupan yang ada menampakkan kepada kita betapa seseorang yang dulunya dia itu sehat karena kehidupan yang sudah berlalu sekian lama dalam kurung usia menjadi tua, kan tampak ia lemah. Kan tampak dia dengan sakit. Saya selalu memperlihatkan gambaran di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan ini. Coba perhatikan beliau itu. Dia pejabat. Dia dengan pakaian dinasnya, katakanlah tentara dengan bintang yang ada ya di bahunya, berpakaian seperti itu, demikian berwibawa. Terlihat dari fotonya, dari penampilannya. Coba lihat ketika dia meninggal dunia karena digerogoti oleh sakit. Lah, itukah dia? Sekecil itu tubuhnya ketika dia meninggal dunia. Padahal dia demikian berwibawa, demikian kuat, demikian sehat. Waktu dia berpangkat, ya itu dia. Itu dia. Nah kita kan gak ada apa-apanya. Ya. Sepintar-pintarnya seseorang, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala. Memang iya. Saya selalu katakan, jangan terlampau berbangga kamu dengan profesor doktor yang ada pada diri kamu. Hei manusia, saya selalu ambil contoh. Dia profesor doktor di bidang pertanian, umpamanya hanya meneliti apel. Profesornya profesor apel. Padahal sekian banyak buah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dia jadi profesor doktor di orang karena dia orang ya perikanan umpamanya, meneliti satu ikan Allah Subhanahu wa taala, sementara demikian banyak ikan Allah Subhanahu wa taala. Kamu profesor doktor mujair, gurami, tahu nggak? Lah kan? Sekian banyak ikan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita katakan sekarang ini, profesor doktor yang dianggap ahli di dalam satu bidang, hanya satu bidang yang sangat kecil sekali dibandingkan dengan keilmuan Allah Subhanahu wa taala yang demikian sangat ya luas dan luas sekali. Jadi apa sih yang akan disombongkan dengan profesor doktor yang ada? Kan itu udah yang tertinggi di dalam kehidupan akademis yang ada di dalam kehidupan kita sekarang ini. Dia bergelar profesor doktor. Tapi ya seperti itulah. Allah bilang, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, saya tahu di Malang ini ada beliau yang profesor doktor tapi kemudian tuanya pikun. Profesor doktor loh. Pikun. Lah kok bisa? Lah itulah dia. Nah kan mau dibanggakan bagaimana? Apa yang kita katakan ya itu ya kelebihan pada diri. Itu hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau Allah Subhanahu wa taala ambil, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mengambil apa yang diberikannya kepada kita. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, betapa marah dan tidak sukanya Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang sombong. Itu dikemukakan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ayat
demikian sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah enggak suka dengan orang-orang sombong. Hadis-hadis Nabi juga ya demikian. Para jamaah yang saya muliakan, dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardal min kibr, kabbahullahu liwajhihi finnar." Barang siapa yang di hatinya ada seberat biji khardal, biji yang paling kecil dari rasa sombong, Allah akan benamkan dia dengan wajahnya ke dalam neraka nanti. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada seberat zarrah dari rasa sombong. Lantas ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Ya Rasulullah, ada orang dia kan suka pakaiannya bagus, sandalnya bagus. Apa itu sombong ya Rasulullah? Kata Nabi, enggak. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah. Allah suka dengan keindahan. Kemudian kata Nabi SAW, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang, menghinakan orang. Ya kalau kita dengan kelebihan kita punya rumah bagus, punya mobil bagus, ya enggak apa-apa, boleh. Tapi jangan sampai banding-banding dengan orang dan kemudian menghinakan orang. Enggak. Ya bisa saja ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, seseorang itu kita katakan karena enggak sadar ya dengan apa yang dikatakan sombong itu dia banding-banding. Jadi poin yang paling penting dalam masalah sombong ini adalah suka banding-banding diri, ya, dan kemudian dia merendahkan orang. Ya saya, baju ya bermerek semua branded semua. Nggak ada yang KW baju saya, tas saya, sepatu saya. Nah, kalau dia dengan ya niat menghinakan seseorang dengan kalimatnya itu yang dikatakan sebagai yang sombong. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, ya, kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-kibriya'u ridai wal azamatu izari. Sombong itu adalah selempangku, sementara keagungan itu adalah pakaianku. Faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam wala ubali. Barang siapa yang menandingi aku pada satu dari dua hal itu, kulemparkan orang itu ke dalam neraka jahanam dan aku gak peduli, kata Allah Subhanahu wa taala. Lah inilah dia. Jadi kalau kita tahu siapa sebenarnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita yang hina, yang rendah, yang lemah, yang terbatas, yang gak ada apa-apanya, sementara Allah itu dengan segala kekuasaannya, dengan segala kebesaran dan keagungannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada kita, kita sombongkan, salah. Enggak untuk itu, tapi untuk disyukuri. Alhamdulillah Allah memberikan kelebihan kepada saya, dan kemudian enggak mau ya dengan kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sudah tegaskan enggak suka dengan orang-orang yang sombong. Ibu dan bapak yang saya muliakan, makanya enggak dengan kesombongan. Kebalikan dari sifat sombong adalah tawadhu, selalu merendahkan hati. Betapapun orang-orang yang demikian ingin memuliakannya, dia tidak mau berlebihan. Sewajarnya saja. Sewajarnya saja. Iya, dia selalu merendahkan hatinya di hadapan orang-orang, seperti kata ayat Allah Subhanahu wa taala yang saya kutipkan tadi, orang yang beriman itu selalu merendah terhadap saudara-saudaranya. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Bersikap merendah terhadap sesama mukmin, namun punya ketegasan terhadap
orang-orang kafir. Asyidda' 'alal kufar ruhama'u bainahum. Tegas terhadap orang kafir, penuh dengan rasa kasih sayang terhadap sesama mukmin. Ibu dan bapak yang saya muliakan, kalau kita perhatikan gambaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pertama sekali Nabi yang Rasul Allah Subhanahu Wa Taala, yang demikian mulia, yang demikian terhormat, gak pernah Nabi menyombongkan dirinya di hadapan sahabat-sahabatnya. Tahu Nabi bagaimana menempatkan dirinya di tengah-tengah sahabat, apakah sahabat itu dari kalangan tokoh ya Quraisy orang Makkah atau tokoh Ansar orang Madinah. Nabi tahu menempatkan dirinya di tengah-tengah sahabat yang tokoh-tokoh itu. Demikian juga Nabi SAW tahu menempatkan dirinya di hadapan sahabat-sahabat yang dulu sahabat itu adalah budak. Seperti Khabbab bin Al-Arat, Bilal bin Rabah, dan lain-lain dari sahabat-sahabat Nabi yang dahulunya mereka itu adalah budak. Iya, Nabi demikian merendahkan hatinya terhadap sahabat-sahabatnya itu. Ibu dan bapak yang saya muliakan, pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tangan Nabi dipegang oleh seorang budak perempuan dari orang Madinah yang ada, ya diajaknya Nabi SAW kepada apa yang dia inginkan. Nabi ngikuti. Ya Rasulullah sini Rasulullah. Diajaknya, dipegangnya tangan Nabi SAW, diajaknya Nabi kepada sesuatu yang dia inginkan. Ikut Nabi SAW. Padahal yang narik tangan Nabi itu adalah seorang budak, seorang hamba. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ia tidak pernah bersikap menyombongkan dirinya sebagai Rasul Allah, sebagai orang yang mulia. Sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain juga seperti demikian. Seperti sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia pedagang ke pasar, dibawanya sendiri barang dagangannya itu. Ini berdagang, dia bawa sendiri barang dagangannya itu ya ke pasar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di suatu hari membeli daging dari pasar. Dia bawa sendiri ke rumahnya. Padahal dia adalah seorang khalifah ketika itu. Ali bin Abi Thalib beli buah-buahan. Dia bawa, dia bawa sendiri ke rumahnya. Ketika ada orang yang mengatakan, ahmilu anka ya Amirul Mukminin, saya bawakan ya wahai Amirul Mukminin. Kata Ali, enggak usah katanya. Abul Iyal ahaqu an yahmil. Bapak dari keluarga yang ada lebih pantas untuk bawanya. Biar aja saya bawa sendiri katanya. Nah, seperti itulah Nabi, seperti itulah sahabat-sahabat Nabi menampakkan ketawaduan mereka di dalam kehidupan mereka. Tidak pernah menyombongkan diri dan menghinakan orang-orang yang dikatakan sebagai orang yang kecil atau orang yang lemah. Ibu dan bapak yang saya muliakan, kalau kita perhatikan secara khusus Rasulullah SAW di dalam kehidupan hariannya, di dalam kehidupan rumah tangganya, Nabi itu Masya Allah sekali. Iya, Nabi itu kalau ada hal-hal yang rasanya Nabi bisa mengerjakannya sendiri, dikerjakan oleh Nabi sendiri. Gak minta tolong kepada istrinya yang ada. Seperti umpamanya menjahit sandal yang rusak. Ya seperti itu. Nyapu rumah. Iya dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang dikatakan itu untuk menolong keluarga, Nabi menampakkan itu di dalam kehidupannya. Inilah gambaran ketawaduan Nabi SAW terlihat di dalam rumah tangga Nabi, di dalam pergaulan Nabi, di dalam kehidupan Nabi. Nabi enggak pernah menyombongkan dirinya. Demikian juga sahabat-sahabat yang kita katakan mereka sahabat yang hebat, sahabat yang punya kelebihan, terutama sekali ketika mereka menjadi Amirul Mukminin dalam kurung menjadi khalifah. Enggak ada sahabat-sahabat itu
yang menyombongkan dirinya, merendahkan orang-orang lemah ataupun orang-orang kecil. Jadi seperti itulah, makanya ketika kita tahu nggak boleh sombong, iya nggak boleh sombong. Jadi ibu dan bapak yang saya muliakan, jangankan menjadi sifat, perasaan sombong itu nggak boleh ada pada diri kita. Sombongkah saya? Ya coba kamu lihat apa yang kamu lakukan tadi. Apa kamu nggak menampakkan kesombongan tadi itu? Coba kamu ingat kembali ucapan kata-kata kamu tadi itu. Apa nggak menampakkan kesombongan itu? Apa nggak menampakkan kesombongan? Jadi kita bisa tahu, sombong ya dengan ucapan seperti itu. Ya sombong ya dengan sikap seperti itu. Nah kalau kita sudah mengerti bagaimana ya sombong itu memang suatu yang dilarang, suatu yang tidak dibenarkan, makanya ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan kita hindari sombong itu. Yang berhak sombong adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya itu, semua yang ada di alam ini adalah milik Allah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak bisa, kita enggak boleh untuk dengan kesombongan. Makanya Allah enggak suka sekali dengan orang-orang yang sombong. Kita hindarkan sifat sombong atau perasaan sombong itu dari diri kita. Karena memang ya kita ini adalah manusia yang lemah, yang terbatas, yang enggak ada apa-apanya. Kalaupun kita punya kelebihan, keunggulan, itu semuanya adalah karena anugerah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Bukan untuk kita sombongkan sehingga merendahkan orang-orang yang ada. Ibu dan bapak yang saya muliakan, inilah seputar sombong untuk kita jauhi. Karena memang Allah sudah tegas tidak suka dengan orang yang sombong lagi membanggakan diri. Demikian dari kajian kita di pagi hari ini menyorot perasaan sombong dan sifat sombong itu supaya kita jangan dengan kesombongan, sebab itu adalah suatu yang akan mencelakakan. Orang gak suka dengan orang yang sombong, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan dari materi kajian kita di pagi hari ini. Berikut dari sisa waktu yang ada, monggo untuk disampaikan, untuk kita bicarakan lebih lanjut. Silakan Bu. Perlu penjelasan lebih lanjut dalam kurun rincian, membedakan bagaimana maksudnya. Apa kasus yang disebut dengan membeda-bedakan? Itu harus ada penjelasan dulu, sehingga baru bisa kita kategorikan sombong atau tidak sombong. Apa membeda-bedakan? Ibu dan bapak yang saya muliakan, di dalam pergaulan, kita katakan kalau seseorang itu hanya membatasi dirinya bergaul dengan orang-orang tertentu dan tidak mau bergaul dengan orang yang kelas bawah, umpamanya orang kecil, itu sombong. Yang gak level bagi saya kalau saya bergaul dengan orang seperti itu. Nah kan? Kata-kata nggak level bagi saya, kalau saya sama duduk dengan dia, itu sombong itu. Nampak? Ya, dia itu sepertinya orang yang bergengsi, orang yang punya kedudukan nggak mau dengan orang kecil. Itu sombong. Kalau yang seperti itu sombong. Ada apa membeda-bedakan bergaul? Iya. Itu Nabi SAW tadi yang saya katakan. Tangan Nabi ditarik oleh seorang hamba perempuan, diajaknya kepada suatu yang diinginkannya. Ikut Nabi SAW. Mau Nabi SAW. Itulah Nabi SAW. Dan Nabi gak pernah menghinakan, membeda-bedakan sahabat-sahabatnya yang dikatakan sahabat dulunya budak. Semuanya dihormati dan dimuliakan oleh Nabi SAW. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita katakan membeda-bedakan pergaulan dengan arti kata, saya gak mau bergaul dengan orang seperti itu. Iya.
Jadi kalau seperti itu dia memang sombong. Kemudian saya nggak mau ketemu dengan orang itu. Apa alasannya? Nah, kan gitu. Kalau ya demi kebaikan, karena orang itu nggak enak bergaul dengan dia. Nah pada hal ini kita katakan membatasi diri ya dari orang yang akan berakibat tidak baik untuk kita, oke saja. Daripada saya nanti ya terbawa emosi dengan dia, ya tersinggung dengan dia karena saya tahu model orang itu seperti itu, maka saya ya nggak mau ketemu dengan dia atau membatasi bergaul dengan dia demi kemaslahatan. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, saya contohkan, barangkali dulu pernah akrab dengan orang itu, tapi karena ada permasalahan yang membuat tidak enak, akhirnya dia membatasi pergaulan demi untuk kebaikan. Oke. Kamu kan dulu pernah akrab dengan dia, kesana kemari kan selalu bersama, iya. Tapi kok sekarang kok enggak? Ya untuk lebih menjaga diri, untuk ya jangan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau berulang lagi peristiwa yang dulu itu, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi tetap ya dalam arti kata bertegur sapa, saling mengucapkan salam, ya bukan membuang muka ketika bertemu. Nah kan gitu, saya selalu katakan apabila ada seseorang bertemu dengan temannya, dia buang muka, berarti ada masalah antara dia dengan orang itu. Ya, kalau nggak ada masalah pasti ditegur. Assalamualaikum, mau kemana Bu? Mau kemana Mbak? Ya seperti itu tanda nggak ada masalah. Tapi kalau dilihatnya orang itu, dia buang wajah, dia pura-pura nggak mau tahu umpamanya, lah itu pasti ada masalah. Dan itulah tadi masalahnya apa, nah, kan gitu. Masalah itulah nanti yang bisa akan kita putuskan apakah dikategorikan sombong atau bukan sombong. Demikian tentang poin yang dipertanyakan. Lanjut. Monggo. Silakan Bu. Masalah-masalah yang terkait dengan kehidupan kita yang bersinggungan dengan sombong. Adakah yang menjadi pertanyaan? Silakan Bu. Saya pernah membaca bab sombong itu yang utama itu bukan pada keadaan orang itu kaya atau miskin atau rupa, tapi ternyata yang utama itu adalah pada nasab. Apakah benar begitu? Sombong itu karena nasab, yang utama itu seperti itu. Terus yang kedua Ustadz, bagaimana dengan orang yang suka memuji, dengan orang yang suka memuji diri orang lain gitu, itu bagaimana? Suka memuji. Ya. Oke. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, saya tadi katakan terlampau banyak untuk disombongkan. Jadi banyak sekali. Itu tadi harta dalam kurung kekayaan, cantik, ganteng, itu iya bisa disombongkan. Cerdas, otak pinter umpamanya, berpangkat, berkedudukan, punya banyak pengikut. Jadi kalau kita bicarakan apa saja ya bentuk-bentuk kesombongan terlalu banyak, termasuk diantaranya nasab. Saya ini berdarah biru, tahu nggak kamu? Ningrat. Nah itu. Loh, kendati pun kamu itu berdarah biru, ya, ningrat, bukan untuk disombongkan. Bukan untuk disombongkan. Nabi mengatakan, kullukum min Adam, wa Adam min turab, la fadla li Arabi wala li ajami illa bittaqwa. Semua kalian berasal dari Adam. Adam itu diciptakan oleh Allah dari tanah. Tidak ada keunggulan ras Arab dibandingkan dengan ras bukan Arab. Itu kata Nabi SAW. Jadi bukan berarti dia orang Arab, saya orang Jawa, saya orang Sumatera, saya orang Kalimantan, dia itu merasa lebih mulia dari saya. Enggak.
Enggak. Jadi bukan. Ya, orang yang dia itu keturunan terhormat, apa yang kita katakan berdarah biru, ningrat umpamanya, dia memang secara status sosial ya lebih terhormat dibandingkan dengan rakyat jelata, orang awam. Kalau dia itu ya benar-benar mengerti, memang dia lebih mulia. Tapi bukan dengan arti kata dia akan merendahkan orang kecil. Jadi ya seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang terbaik di antara kalian pada masa jahiliyah karena dia keturunan terhormat bangsawan, dia adalah orang yang terbaik ketika Islam dikala dia mengerti tentang Islam. Jadi seperti itu yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan karena Arabnya, bukan karena nasabnya, bukan. Tapi karena keimanannya, karena ketaatannya, karena kesolihannya. Ayat, ibu-ibu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari jenis laki dan perempuan. Kami ciptakan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk kalian saling mengenal. Kemudian kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi seperti itu. Jadi bukan karena nasabnya, bukan karena garis keturunannya. Saya selalu contohkan juga. Itu Abu Jahal, Abu Lahab, itu orang terhormat secara kesukuan. Tapi dia dihinakan oleh Allah karena kekafirannya. Ya, cobalah kalau dia itu beriman seperti Abu Bakar orang terhormat, Umar orang terhormat, ya, dari keturunan mulia di tengah orang Arab, orang Muhajirin, orang Mekah yang ada, tapi kemudian Abu Bakar dan Umar itu beriman kepada Nabi, menjadi sahabat Nabi, dia semakin mulia. Makanya Nabi mengatakan orang yang terbaik di antara kalian pada masa jahiliyah adalah orang yang terbaik ketika dia Islam, beriman dan mengerti tentang agama ini. Jadi itu tadi saya katakan bukan hanya sebatas nasab, terlalu banyak yang untuk disombongkan di dalam kehidupan ini. Dan itu yang dilarang dan tidak dibenarkan. Demikian tentang poin yang dipertanyakan, apakah ya sombong itu hanya pada batas nasab saja, garis keturunan? Saya bilang enggak, terlalu banyak yang bisa disombongkan dan semuanya itu adalah dilarang oleh agama. Demikian tentang itu. Lanjut, monggo, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau kita diberi kelebihan, Dekatkan lagi Bu, mic-nya Bu, kurang jelas kalimatnya. Tes. kalau kita diberi kelebihan sama Allah, Ah, syukurnya gimana? Atau hanya bersyukur gitu aja? Atau gimana? Kemudian yang kedua, kalau kita memilih sesuatu dengan sesuatu yang terbagus untuk kita, misalnya barang ya, kita memilih barang itu yang bagus, jadi kita nggak mau yang jelek. Atau memilih jodoh, itu kita memilih yang cantik atau yang baik. Itu apa termasuk sombong? Ya, mungkin itu aja. Makasih.
Yang pertama tadi kurang jelas bagi saya tuh. Ulang lagi Bu, yang pertama tadi apa? Ya. Oke. Bu, bicara tentang syukur. Pada tingkat mendasar, mengatakan Alhamdulillah. Pada tingkat yang kedua, apa yang saya dapatkan ini adalah anugerah dari Allah. Karena Allah demikian bermurah hati memberikan kepada saya. Saya kaya karena Allah memudahkan rezeki untuk saya. Saya alhamdulillah diberi sehat oleh Allah. Saya diberi cantik, diberi ganteng oleh Allah. Diberi pangkat, kedudukan oleh Allah. Semuanya ini adalah karena kemudahan dari Allah. Itu pada tingkat yang kedua. Pada tingkat yang ketiga, mempergunakan nikmat-nikmat yang kita katakan sebagai kelebihan itu pada hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dikatakan oleh orang-orang cerdas dengan pemikiran saya. Kemudian saya meneliti tentang suatu umpamanya terkait dengan kehidupan ini. Hasil penelitian saya, hasil pengkajian saya sampaikan kepada orang-orang yang ada. Ya, sehingga orang ngerti, begini seharusnya kita. Jangan seperti ini. Itu mensyukuri nikmat Allah. Jadi puncak dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah mempergunakan yang kita dapatkan pada hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dianggap orang berilmu, saya jelaskan bagaimana kita seharusnya kita sebagai manusia, sebagai orang beriman dalam kehidupan ini. Tanpa harus mengkomersialkan keilmuan yang ada, umpamanya. Ya, diajak untuk apa demi kemaslahatan, saya mau. Ya seperti itu. Jadi itulah syukur. Sama juga umpamanya, saya kata orang-orang sudah berusia lanjut tapi alhamdulillah masih sehat umpamanya. Saya pakaikan sehat ini untuk hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti itu. Jadi ini tingkatan dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya syukur di mulut, di ucapan, enggak. Itu tadi ucapkan alhamdulillah atas nikmat dalam kurung kelebihan yang kita dapatkan dari Allah. Sadari bahwasanya itu adalah anugerah dari Allah karena kemudahan-kemudahan dari Allah yang kita dapatkan sehingga kita dikatakan orang kaya, orang berpangkat, orang hebat, orang berilmu. Dan yang ketiga, pakaikan semua itu untuk hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Nah, Bu, pada kasus yang kedua, permasalahan yang kedua, saya ketika membeli sesuatu, saya membeli yang bagus. Membeli yang baik. Saya bisa, karena saya punya uang. Apakah saya itu sombong? Enggak. Tadi hadis Nabi SAW yang saya kutipkan, ada sahabat yang mengatakan kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, ada seseorang, dia itu suka bajunya bagus, sandalnya bagus. Apa itu sombong ya Rasulullah? Kata Nabi enggak. Enggak. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang. Kalau kamu suka yang bagus-bagus itu dan kamu bisa, yang indah-indah itu Allah itu suka. Itu kata Nabi SAW tadi, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah suka keindahan. Jadi kita katakan di dalam kehidupan kita sekarang, rumah saya besar, bagus. Saya bisa beli rumah besar, rumah bagus itu boleh. Orang suaminya pengusaha, berhasil, sukses. Mobilnya bagus, boleh. Pakaiannya bermerek, tasnya, sandalnya branded umpamanya, boleh. Ya, tapi bukan untuk disombong-sombongkan, bukan untuk merendahkan orang. Itu tadi saya katakan. Ya, dia kalimatnya keluar dengan maksud untuk merendahkan orang, temannya. Keluar kalimatnya, saya kalau nggak bermerek nggak mau saya beli. Nah kan? Maksudnya merendahkan temannya. Karena
temannya itu belinya yang nggak bermerek, memakai yang nggak bermerek umpamanya. Ya, jadi apa yang kita katakan tadi, ya sombong itu harus memenuhi ya 3 komponen. Adanya orang yang sombong, yang kedua ada orang yang saya sombongkan diri saya di hadapan dia atau terkait dengan dia, dan ada penyebab yang saya sombongkan diri saya ya terhadap dia. 3 ini. Itu tadi kalau ya ada yang 3 ini, itu yang disebut sombong. Saya sombong. Saya sombongkan di hadapan dia, itu orangnya. Saya sombongkan diri saya. Ya, ada penyebab yang menjadi faktor kesombongan. Saya bilang, dia itu nggak ada apa-apanya dengan saya, kecil dia. Hah, keluar kalimat seperti itulah yang namanya sombong. Jadi ya ibu dan bapak yang saya muliakan, sebatas apa yang dikatakan, saya beli yang baik, saya beli yang berkualitas, saya punya uang, saya mampu, boleh. Tapi jangan sampai merendahkan orang dengan ya kemampuan kamu yang bisa membeli yang bermerek, yang bagus, yang berkualitas itu. Sebab kalau merendahkan orang, nah ini yang namanya sombong. Itu yang tidak dibolehkan, itu yang dilarang oleh agama. Alhamdulillah saya bisa beli yang bagus, saya beli di luar negeri umpamanya. Ya orang memang dia orang kaya. Ya memang tampak rumahnya bagus, mobilnya bagus. Enggak jadi permasalahan, itu yang dikatakan oleh Nabi SAW ketika ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, ada seseorang yang dia itu sandalnya bagus, bajunya bagus, apa itu sombong ya Rasulullah? Enggak, kata Nabi. Bukan sombong itu. Allah indah, Allah suka dengan keindahan, yang namanya sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang. Demikian tentang pertanyaan yang dikemukakan. Masih adakah? Monggo silakan terakhir. Waalaikumsalam. Ya. 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 Pertama, mengenal ya diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan diri kita ya tercipta dari air yang hina, kita lemah, kita terbatas. Ya, itu. Yang kedua, betapa kita menyadarkan diri kita bahwasanya semua yang kita dapatkan itu anugerah Allah yang di suatu saat kalau Allah ambil bisa. Ya, itu hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, betapa enggak sukanya Allah dengan orang yang sombong. Allah akan lemparkan orang itu ke dalam neraka karena memang Allah enggak suka dengan orang yang sombong. Orang yang sombong itu ya membanggakan dirinya dengan yang bukan menjadi miliknya. Bukan punya dia yang disombongkannya. Makanya saya katakan dalam satu kesimpulan akhir, saya katakan yang berhak sombong itu hanya Allah. Manusia gak berhak sombong. Ada apa kamu sombong? Semua yang kamu dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibu dan bapak yang saya muliakan, saya juga memperhatikan ya tentang keberadaan diri kita manusia. Ya, kita ini dengan menjalani kehidupan ini secara proses alami dalam kurung sunnatullah akan menurun, bukan akan semakin naik. Lihatlah dari sisi kecantikan. Ia cantik waktu masih muda. Waktu udah tua? Enggak. Ia kuat, ia gesit waktu masih muda. Udah tua? Lemah, lamban. Lah kan itu dia, ini sunnatullah yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada apa? Mau sombong? Waktu kamu menjabat iyalah hebat kamu. Waktu kamu sudah pensiun, kan gak ada bedanya dengan orang biasa. Jadi apa yang mau disombongkan? Nah, kesombongan seseorang itu hanya membuat dia tidak akan dihormati oleh orang-orang, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita katakan jangan sombong.
buang sombong itu. Kalau ada perasaan-perasaan sombong yang sempat muncul pada diri kita, bagaimana kita membuangnya. Jadi upaya kita ya untuk ya tidak sombong itu sadarkan diri siapa kita sebenarnya, dari apa kita diciptakan. Dalam pembahasan ulama, kamu tuh diciptakan dari apa? Hei manusia, kamu diciptakan dari air yang hina, tahu gak kamu? Itu. Kemudian yang kamu terima itu semuanya anugerah Allah, titipan Allah buat sementara waktu. Yang kalau Allah ambil, ya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala ngambilnya. Dan yang ketiga, marah Allah kepada orang yang sombong itu, gak suka Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sombong. Dan di ujung yang saya sampaikan tadi, saya katakan lawan dari sombong adalah tawadhu. Selalu merendahkan hati. Kendati pun dia hebat, sukses, kaya, tapi dia itu bisa menempatkan dirinya dengan orang-orang yang ada. Kalaupun ada orang yang memuliakannya, hanya di dalam batas-batas kewajaran. Tidak berlebihan. Siapapun ibu dan bapak yang saya muliakan, wajar untuk dimuliakan, tapi enggak berlebihan. Ya, yang berlebihan itu, ini yang berbahaya, bisa ia akan berakibat kepada kultus. Dan kalau sudah kultus, kan ini ya kita katakan nggak bisa melihat permasalahan dengan objektif nantinya. Nah semua kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terlampau banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang masalah sombong yang Allah gambarkan kepada kita. Allah nggak suka dengan orang yang sombong. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, inilah kajian kita, kajian akhlak. Ya karena saya diinformasikan pada ya Senin ketiga tematik terkait dengan akidah ataupun akhlak. Dalam pertemuan kita yang lalu terkait dengan akidah saya bicara tentang malaikat. Ya ini ya ketiga saya bicara tentang akhlak dan nanti akan kita selang-selingi antara masalah akidah demikian juga masalah akhlak untuk kita lebih memahami agama yang kita cintai ini. Ibu dan bapak yang saya muliakan, mudah-mudahan hidayah Allah Subhanahu wa taala selalu tercurah kepada kita. Kita tetap sungguh ya menuntut ilmu, kemudian setelah kita faham tentang agama ini, apa yang merupakan perintah agama hendaknya kita segerakan dan yang dilarangkan oleh agama hendaknya kita tinggalkan, berusaha, komitmen, istiqamah dengan ketaatan dan kesalehan sampai di suatu saat kalau kita berakhir dengan kehidupan dunia ini semuanya kita akhiri dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.